Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah, Matematika Sederhana, Unik dan Indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai barisan bilangan. Tentu saja mendengar kata barisan itu, image yang muncul di dalam diri kita adalah ada sekelompok objek yang disusun dengan teratur menurut aturan-aturan tertentu. Kalau objek itu adalah kursi, maka dinamakan barisan kursi. Kalau yang disusun itu adalah siswa kelas 8 dari suatu SMP X, maka itu dinamakan barisan siswa kelas 8 SMP X. Dan kalau yang disusun itu adalah bilangan, maka itu dinamakan barisan bilangan. Jadi yang dimaksud dengan barisan bilangan adalah kelompok bilangan yang disusun berdasarkan aturan atau pola tertentu. Kata kuncinya adalah kelompok bilangan. Kelompok bilangan itu disusun dengan aturan-aturan atau pola tertentu. Contohnya adalah seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kenapa setelah 0 bukan 2? Karena ada aturan. Kenapa setelah 1 bukan 5? Karena ada aturan. Dan sebagainya. Bagaimana aturannya? Aturannya ternyata bilangan berikutnya dengan menambahkan 1. Maka setelah 1 kita tambahkan 1 menjadi 2. Setelah 2 tambah 1 menjadi 3. Setelah 3 tambah 1 menjadi 4. Setelah 4 ditambah 1 menjadi 5. Dan tentu saja setelah 5 ditambahkan 1 menjadi 6. Dan seterusnya. Barisan bilangan seperti ini kita mengenalnya dengan istilah barisan bilangan cacah. Yang berikutnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kenapa setelah 1 bukan 2? Setelah 3 bukan 4, dan seterusnya? Karena ada aturan. Aturannya bagaimana? Aturannya bilangan berikutnya dengan cara menambahkan 2 bilangan sebelumnya. Jadi setelah 1, 3 karena ditambah 2. Setelah 3 kita tambahkan dengan 2 menjadi 5. Setelah 5 menjadi 7 ditambahkan 2. Setelah 7 ditambahkan 2 lagi menjadi 9. Dan setelah 9 ditambahkan 2 menjadi 11, dan seterusnya. Barisan bilangan ini kita kenal dengan istilah barisan bilangan ganjil. Berikutnya 195, setelah 95 90, setelah itu 85, setelah itu 80, dan seterusnya. Kira-kira polanya bagaimana? Polanya bilangan berikutnya dengan cara mengurangi 5 bilangan sebelumnya. Jadi 100 dikurangi 5 jadi 95. 95 dikurangi 5 jadi 90, 90 dikurangi 5 jadi 85, 85 dikurangi 5 jadi 80, 80 ini pun setelah 80 kita kurangi dengan 5 menjadi 75, dan seterusnya. Itu aturan atau polanya. Bagaimana dengan barisan bilangan yang D? 2, setelah 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Polanya adalah dengan mengalihkan 2 bilangan sebelumnya. Jadi 4 ini diperoleh dengan mengalihkan 2 dari 2 ini. Kemudian 8 ini adalah dengan mengalihkan 4 dengan 2. Kemudian 16 dengan mengalihkan 8 dengan 2. Setelah 16 32, yaitu dengan mengalihkan 16 ini dengan 2, dan tentu saja setelah 32 ini adalah 64. Dari mana kita dapat 64?
32 ini kita kalikan dengan 2, dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan barisan bilangan. Sekali lagi, barisan bilangan itu adalah kelompok bilangan yang tersusun menurut aturan tertentu atau pola tertentu. Berikutnya, di dalam barisan bilangan dikenal dengan istilah suku atau dinotasikan dengan U. Suku itu adalah bilangan-bilangan yang tersusun di dalam barisan itu. Sebagai contoh, misalkan suatu barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Maka 2 ini kita namakan suku pertama. Suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, 10 ini adalah suku kelima, 12 ini suku ke-6. Itulah yang dinamakan dengan suku, yaitu bilangan-bilangan yang tersusun di dalam sebuah barisan bilangan. Nah, untuk lebih memahami mengenai konsep barisan bilangan, coba kita berlatih menyelesaikan permasalahan berikut ini. Suku pertama suatu barisan bilangan adalah 4. Barisan bilangan tersebut disusun dengan cara menambahkan 7 pada suku sebelumnya. Coba nyatakanlah barisan bilangan tersebut dan tentukanlah suku yang kelima dan ketujuhnya. Kita selesaikan yang A. Kita akan menyatakan barisan bilangan yang dimaksud. Barisan bilangannya, kita tahu bahwa suku pertamanya adalah 4. Polanya dengan menambahkan 7 pada suku sebelumnya. Jadi 4 ini kita tambahkan 7. Jadi 11. Suku berikutnya tambahkan 7 lagi. 18. Setelah itu ditambahkan 7 lagi jadi 25. Ditambahkan 7 lagi jadi 32. Ditambahkan 7 jadi 39. Ditambahkan 7 jadi 46, dan seterusnya. Inilah barisan bilangan yang dimaksud. Yang B, kita diminta menentukan nilai suku yang kelima. Suku kelima itu disingkat U5. Berapa nilai suku yang kelima? Kita tahu suku yang pertama adalah 4, suku kedua 11, suku ketiga 18, suku keempat 25, suku kelimanya adalah 32. Ini adalah suku yang kelima. Suku yang keenam 39, suku yang ketujuhnya adalah 46. Ini nilai suku yang ketujuh. Jadi nilai suku yang kelima 32, suku yang ketujuhnya adalah 46. Untuk yang berikutnya, coba kita tentukan 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 2, 6, 18, dan seterusnya. Jadi barisan bilangannya adalah 2, 6, 18, dan seterusnya. Kita diminta untuk menentukan 3 suku berikutnya. Tentu saja kita harus mengenali pola dari barisan bilangan ini. Kita perhatikan suku-sukunya 2, 6, 18. Oh, berarti 6 ini diperoleh dengan cara mengalikan 3 terhadap 2. Kemudian 18 ini kita dapatkan dengan mengalikan 3 terhadap 6. Kalau begitu polanya adalah mengalikan 3 pada suku sebelumnya. Berarti 18 ini kita kalikan dengan 3. 18 dikalikan dengan 3 adalah 54. Kita kalikan dengan 3. Suku yang berikutnya tentu saja 54 ini kita kalikan dengan 3. 54 dikalikan 3 adalah 162. Berikutnya 162 ini kita kalikan juga dengan 3.
kita kalikan dengan 3. 162, 2 dikalikan 3 jadi 6. 6 dikalikan 3 jadi 18. 1 dikalikan 3 jadi 3, ditambahkan 1 jadi 4. Dengan demikian, 3 suku berikutnya adalah, jadi kesimpulan kita, 3 suku berikutnya dari barisan bilangan tersebut adalah ini, 54, 162, dan 486. Itulah pentingnya kita mengenali pola dari suatu barisan bilangan. Maka dengan mengenali polanya, kita bisa menentukan nilai suku yang keberapapun dari barisan bilangan itu. Yang berikutnya lagi, tentukanlah 3 bilangan selanjutnya dari barisan bilangan 2, 4, 10, 11, 18, 18 lagi, 26, 25, dan seterusnya. Jadi barisan bilangannya, ini barisan bilangannya adalah 2, suku pertamanya 4, selanjutnya, kemudian suku yang ketiganya 10, suku yang keempatnya 11, suku yang kelima 18, selanjutnya 18 lagi, 26, suku selanjutnya 25. Kita akan menentukan 2 suku yang berikutnya. Siswa sekalian, sekali lagi kita harus mampu mengenali pola dari barisan bilangan ini supaya kita bisa menentukan nilai suku-suku yang diminta. Ingatlah bahwa ciri dari pola itu ada keteraturan. Nah, coba kita perhatikan suku yang pertama, suku yang ketiga, suku yang kelima, suku yang ketujuh. Dari sini dapat kita pahami bahwa ada keteraturan dari tiap-tiap suku tadi, yaitu dengan menambahkan 8. 10 ditambahkan 8 jadi 18. Demikian juga 26 ini diperoleh dengan menambahkan 8 dengan 18. Bagaimana dengan suku-suku 2, 4, 6, dan 8? Coba kita perhatikan. Oh, ternyata suku-suku ini diperoleh dengan cara menambahkan 7. Jadi 4 ini kita tambahkan 7, 11 ini juga kita tambahkan dengan 7, jadi 18. Demikian juga 25 ini kita dapatkan dengan menambahkan 18 dengan 7. Nah, karena kita sudah mendapatkan polanya, maka dengan mudah kita bisa menentukan nilai suku yang berikutnya. Tentu saja 26 ini harus kita tambahkan dengan 8 menjadi 34. Kemudian 25 ini harus kita tambahkan dengan 7. Kita tambahkan dengan 7 menjadi 32. Artinya 2 suku berikutnya dari barisan tersebut, 2 suku selanjutnya adalah, nah ini 34 dan 32. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Tentukanlah 2 suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 2, 5, 14, dan seterusnya. Jadi barisan bilangannya adalah
1, 2, 5, 14. Kita diminta untuk menentukan dua suku yang berikutnya. Jadi kalau kita perhatikan, selisih suku pertama dengan suku kedua ini 1, suku kedua dengan suku ketiga 3, suku ketiga dengan keempat 9. Nah, coba Anda perhatikan 9 ini kalau kita nyatakan dalam bilangan berpangkat, ini sama saja dengan 3 pangkat 2. 3 ini juga bisa kita nyatakan dalam bilangan berpangkat 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan 3. Dan nilai 1 ini sama saja dengan 3 pangkat 0. Oh, berarti suku yang berikutnya adalah dengan menambahkan 3 berpangkat 3 pada suku sebelumnya. Dan suku yang selanjutnya lagi dengan menambahkan 3 pangkat 4 dari suku yang sebelumnya. Kita tahu bahwa 3 pangkat 3 itu adalah 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 dikalikan 3. 3 kali 3 9, kalikan dengan 3 nilainya adalah 27. Berarti kita akan menambahkan 27 pada suku yang sebelumnya. Selanjutnya 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu kita ulangi 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 lagi. 3 kali 3 9, kali 3 27, kali 3 81. Artinya kita harus menambahkan 81 pada suku sebelumnya. Tinggal kita tambahkan 14 ditambahkan 27 adalah 41. Selanjutnya 41 ini kita tambahkan dengan 81. Kita tambahkan 81 menjadi 122. Dengan demikian, nah ini hasil pekerjaan kita tadi. Dengan demikian, terjawablah permasalahan ini bahwa dua suku selanjutnya dari barisan bilangan tersebut selanjutnya adalah 41 dan 122. Baik siswa sekalian, saya kira perlu satu contoh lagi agar pemahaman Anda mengenai konsep barisan bilangan ini lebih mendalam lagi. Ini ada contoh yang kelima. Jika angka pada bilangan 100, 100, 100, 100, 100, dan seterusnya dengan pola yang sama, coba tentukanlah angka yang ke 100 dari bilangan ini. Jadi dari susunan angkanya bisa kita pahami bahwa angka 1 pada bilangan ini berada pada posisi yang pertama, pada posisi yang keempat, ke-7, ke-10, ke berapa lagi, 13, ke-16 dan seterusnya. Dan posisi angka 1 ini ternyata membentuk barisan bilangan. Barisan bilangan polanya adalah nambah 3. Ditambahkan 3 dari bilangan sebelumnya, 1 ditambah 3 jadi 4. Jadi ini kita tambahkan 3, ini polanya, pola barisan bilangan ini. Ini juga ditambah 3 jadi 7. 7 ini kalau kita tambahkan 3 jadi 10. 10 ini ditambahkan 3 lagi jadi 13 dan seterusnya. 13 ini kita tambahkan 3 jadi 16 dan seterusnya. Ini pola dari posisi angka 1 membentuk barisan bilangan. Nah, kita buatkan tabel posisi angka 1. Posisi angka 1 itu pada posisi pertama, ke-4, ke-7, ke-10 dan ke-13 dan seterusnya.
Bagaimana pada posisi angka 100? Apakah angka 1 juga menempati posisi tersebut? Kemudian ini kita buatkan tabelnya. Dari pola barisan bilangan ini bisa kita uraikan bahwa 4 itu ternyata 1 kali 3 ditambahkan 1. 7 ini adalah 2 kali 3 ditambahkan 1, begitu ya. Jadi 4 ini adalah 1 kali 3. Kalau diuraikan 1 kali 3 kan 3 ditambahkan 1 jadi 4. 7 ini berarti 2 kali 3. 2 kali 3 ditambahkan 1, 2 kali 3 kan 6 ditambah 1. 10 ini berarti 3 kali 3. 10 adalah 3 kali 3 ditambahkan 1. Nah, di sini terlihat polanya. Kalau 13 pastilah 4 kali 3 ditambahkan 1. 1 ini juga kalau mau dijabarkan sama saja dengan 0 kali 3. 0 kali 3 kan 0 ditambahkan 1 jadi 1. Nah, apakah posisi yang ke 100 juga ditempati oleh angka 1? Coba kita lihat. 100 itu berapa kali 3? Tambah 1. Kalau ternyata hasilnya pas 100, berarti bisa kita simpulkan bahwa posisi angka 1 juga menempati posisi angka 100. Oh, ternyata 100 itu sama saja dengan 33. 33 kali 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 100. Pas. Ini artinya kalau ini diteruskan, ini 1, 2, 3, 4, 5, terus lagi sampai 33 kali ditambahkan 1, maka hasilnya pasti 100. Itu artinya bahwa angka 1 juga menempati posisi yang ke 100. Jadi bisa kita simpulkan bahwa angka 100, angka yang ke 100 adalah 1. Coba saja dibuktikan sampai 100 angka dengan pola yang sama seperti ini. Maka pasti angka yang selanjutnya adalah 1. Siswa sekalian yang kami banggakan, saya kira 5 contoh ini sudah cukup untuk mewakili dan menguatkan pemahaman Anda mengenai konsep barisan bilangan. Terima kasih.